Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Malang memiliki teknik rahasia dalam berkomunikasi pada masa penjajahan dulu kala. Teknik komunikasi ini memungkinkan musuh untuk tidak mengerti maksud yang disampaikan. Inilah dia bahasa walikan. Bahasa walikan adalah di mana saat seseorang mengucapkan sebuah kata ataupun kalimat yang kemudian dibalik. Gerakan rakyat Kota Malang menjadi pelopor bahasa ini. Untuk menghormati para pahlawan dan sebagai identitas, bahasa ini masih digunakan hingga hari ini. Bahasa walikan dipertimbangkan untuk digunakan sebagai sandi karena mata-mata penjajah pada masa itu mengerti bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahasa walikan memiliki peraturan tak tertulis, yaitu tidak boleh membalikkan kosakata tertentu apabila memiliki arti yang kotor. Bahasa Malangan tidak hanya ada pada ruang lingkup walikan saja. Misalnya kata goro atau mbujuk yang artinya bohong. Setiap warga yang bercerita bohong akan disebut goro atau mbujuk. Bahasa Malangan ini terkadang berbeda arti di setiap daerah di Malang. Hal ini dikarenakan bahasa Malangan muncul dari komunitas-komunitas yang terbentuk sekitar tahun 1940 hingga 1980-an. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa jalan-jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa jalan-jalan, edisi podcast angkot. Hari ini, episode kali ini kita beruntung sekali karena kita ketemu dengan seseorang yang buat saya istimewa. Aset yang dimiliki kota ini yang sangat berharga, meskipun beliau sendiri mungkin nggak nyadar kali ya. Ya. Jadi beliau ini ngambil S3-nya di Leiden. Waduh, berarti sama kayak tokoh-tokoh nasional pergerakan dulu ya? Iya, betul. Leiden ya? Iya. Satu alma mater sama Bung Hatta gitu ya? Bung Hatta, ya. Keren ya? Jadi beliau ini satu alma mater sama Bung Hatta gitu di Leiden, dan disertasi beliau ngambil yaitu bahasa Malangan. Dan percayalah, bahasa Malangan itu tanpa kita sadari adalah kekayaan yang tidak berbentuk ya, intangible asset gitu. Betul. Tapi sampai hari ini udah ada yang daftarin? Belum. Sudah dimulai prosesnya sebetulnya sejak Tapi tahun 2020, tapi masih terganjal beberapa hal. Semoga nanti bisa lancar. Terganjal beberapa hal itu Administrasi kayaknya. administrasi yang sifatnya mestinya pemerintah malah mempermudah ya. Iya. Malah semoga support. nanti bisa didukung tahun ini. Yes. Jadi ini intangible asset Kota Malang. Jadi disclaimer, yang namanya heritage itu atau sesuatu yang kekayaan dari masa lalu itu bukan dalam bentuk mansion, bukan dalam bentuk bangunan-bangunan, gedung kuno, cagar budaya, sebenarnya bukan itu. Ada yang lebih mahal dari itu, karena gedung bisa lapuk, bisa runtuh oleh waktu, tapi ini ada kekayaan yang luar biasa dan tidak berbentuk gitu, tidak berbentuk ya. Iya, betul. Nah, dan itu kalau saya rasa Malang kekayaan intangible assetnya ada bahasa walian, karena itu kreativitas pertama yang mungkin sampai hari ini yang tersisa itu. Dan sekarang sudah mulai daerah-daerah lain sudah mulai pakai bahasa dibalik-balik, dan itu aneh gitu ya. Iya. Langsung saja ini kita ngomong sama ahlinya yang suka nggak suka, beliau ahli nggak ahli, tapi beliau disertasinya ngambil doktornya di Leiden dan ngambil bahasa walian. Langsung saja, the one and only Halo. Mrs. Nurenzia. Betul, tapi panggil aja Renzi. Oh, Renzi. Ya. Oh, Mrs. Renzi Januar. Wah. Terima kasih. Kayak aku sekilas lihat kayak seorang penyanyi dari tahun 90-an. Waduh, siapa itu? Ada deh. Nanti aku tunjukin. Lagunya Fixing a Broken Heart. Wih. Iya. Makasih Mas sudah diundang di sini. Aku yang makasih jenengan mau datang ke sini. Ini udah sering saya lihat acaranya di YouTube.
nggak nyangka akhirnya bisa muncul di sini juga. Karena Anda tokoh dan Anda, saya bilang, aset yang sangat mahal dimiliki kota ini, tapi mungkin kota ini nggak nyadar gitu aja. Alhamdulillah kalau dianggap seperti itu. Sebenarnya saya belajar tentang walian banyak dari tokoh-tokoh Malang juga. Jadi selama penelitian tahun 2015 sampai tahun 2018-an itu banyak ketemu 3 tahun ya? Ya, orang-orang yang memang ahli walian, yang sehari-harinya pakai walian. Nah, sayangnya mereka memang banyak yang sudah berumur waktu itu, ada yang juga sudah meninggal saat ini. Contohnya Pak Toto Kamdani. Pak Toto Kamdani ya? Iya. Bahasa waliannya kental banget almarhum ya. Dan beliau adalah salah satu narasumber utama dalam disertasi saya. Dan bulan lalu ya beliau meninggal. Kalau daerah Gandekan sama Celaket. Daerah-daerah itu ada banyak variasi tentang walian memang. Jadi kan walian itu ada walian yang general yang dibalik, ada yang sudah dibalik di kode lagi. Iya gitu. Celaket ya contohnya ya? Contohnya Celaket, kemudian Gandean sama Arjosari. Oh, Arjosari juga ada yang aneh. Ada juga. Jadi sebenarnya disclaimer juga, bahasa walian itu sejatinya bahasa yang coding ya. Iya, betul. Tidak hanya sekedar dibalik, tapi itu bahasa coding. Di mana umpamanya tidak langsung secara tulisan dibalik, umpamanya kayak kerja, reja. Nggak bisa. Nggak bisa yang dibalik seperti itu. Jadi nggak bisa kayak cuman misalnya, oh aku tahu kata ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa terus tak baliknya sendiri, itu nggak bisa. Nggak bisa. Ada jadi harus kenal sama komunitasnya. Betul, harus kenal sama komunitasnya. Dan ngap itu nggak ada. Nggak ada. Jadi sorry ya, kalau Anda ngomong ngap itu sorry, Anda berarti tidak tahu bahasa walian. Tapi mungkin itu kreasi anak baru sekarang ya. Ya, dan kreasi anak sekarang, dan juga bisa jadi nggak di komunitas Malang awalnya, tapi justru kita terinfluence mungkin ya. Karena tidak bisa dipungkiri walian ini kan udah lama banget ya Mas ya. Jadi awalnya sejarahnya, kalau yang Miss Renzi tahu dari mana sih? Kalau yang saya tahu itu ceritanya memang dari tahun 40-an ya, ketika perang revolusi, perang gerilya, itu di sini banyak tentara-tentara rakyat gitu yang mendirikan bukan mendirikan tapi melakukan rapat-rapat rahasia untuk melawan agresi militer Belanda. Wow. Jadi ini nggak jauh dari penjajahan, agresi militer Belanda itu ya? Ya, ada sejarah kolonialisme di sini. Jadi juga sudah orang Malang tuh sudah, arek-arek Malang tuh, arek-arek Ngalam tuh sudah kenal yang namanya bahasa coding. Iya, dari awal. Jadi kayak secret code Iya. Bahasa rahasia. Kalau sekedar ngomong Jawa atau ngomong bahasa, mungkin orang Belanda tahu. Betul, karena mereka punya banyak mata-mata ya, orang-orang yang sudah terpengaruh oleh Belanda, dan mereka adalah orang Jawa, orang Indonesia, jadi mereka bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa gitu. Oke. Jadi mereka untuk membuat bahasa sandi, bahasa kode, itu mereka akhirnya membalik kata itu ya? Iya, dan itu saya temukan dari hasil beberapa wawancara dengan mantan veteran. Nah, itu mereka bilang masih ada sisa ya mantan veteran yang ngerti ya? Waktu saya wawancara tahun 2015. Untungnya itu, makanya literasi itu sangat berpengaruh gitu ya. Orang bisa mati tapi yang ditulis itu abadi gitu. Betul. Untung sempat mengabadikan beliau-beliau ya. Iya, untung banget itu. Iya benar. Jadi kayak kata-kata misalnya ngumpul dek hamurku gitu. Nah, jadi kata-kata hamur itu termasuk dalam bagian dari bukti bahwa mereka pernah melakukan suatu rapat rahasia di rumah seseorang. Ngumpul dek hamurku ya. Ngumpul dek hamurku kayak gitu. Pernah nggak sih tiba-tiba yang ingat ditambahi kata fa, kata itu pernah? Pada saat itu Malang atau bukan? Itu bukan Malang sih, karena itu sebetulnya banyak ditemukan di varian bahasa-bahasa Melayu. Oh, di bahasa Melayu ada ya? Di Malaysia, di Sumatera, di Jawa itu banyak. Ditambah. Jadi kayak Afaka, kufu. Kafa TV neve, nafang GV neve itu. Itu ya. Oh, itu ternyata Melayu punya. Oke. Berarti bukan intangible aset kita ya, kejauhan ya? Kejauhan. Ya. Kalau yang paling dekat dengan kita ya memang bahasa walian. Pertama kali setelah ketemu sama pentuturnya yang original,
sing kental banget. Terus melihat di kampung-kampung yang masih memakai. Terus kemudian data yang ada di Leiden sendiri nyatet nggak? Data yang di Leiden itu nggak ada sih, jadi adanya di Leiden Nggak mungkin ada, kode iya, ya? karena ada. Oh iya, ya cek gobloknya ya. Tapi malah ada sekarang setelah saya bikin Oh iya. disertasinya. Jadi mungkin orang Belanda sekarang baru nyadar kurang ajar ki arek Iya. ngomong suwe ki aku gak ngerti. Basa apa tibane tiba ya. anak cucunya yang ngomong iki kayak ngaku iki bahasa kode gitu ya. Iya, betul. Yang promotornya saat itu Miss gimana? Promotor saya itu Pertama ditunjukin ada karena bahasa gini. Saya tunjukin ya kaget ya, karena wah ternyata ini ya unsur apa namanya sosialnya dan juga historisnya sangat kental, bukan hanya unsur linguistiknya. Karena kan kalau saya bahasnya memang lebih ke linguistik, tapi ternyata setelah digali sosiolinguistiknya itu juga sangat bermakna ya, punya kaitannya dengan sejarah kota. Nah, salah satu supervisor saya itu juga fasih dalam bahasa Jawa karena dia punya keturunan darah Jawa gitu kebetulan ngerti ngomong Jawa. Jadi Jawa. begitu dibalik orangnya ketawa kali ya. Tambah ketawa. Waduh, kok dibalik? Kecolongan kita gitu. Iya, betul. Terus pada saat melakukan observasi, mungkin melakukan penelitian juga, penuturnya yang masih original kayak era lampau yang terbanyak sekarang di mana? Penutur yang paling banyak Kan kalau nggak ada penuturnya repot juga dong, kalau nggak betul. original ya. Waktu penelitian saya sih memang yang paling kental itu justru generasi-generasi lama karena mereka Oh, yang sepuh-sepuh ya? ya karena mereka udah apa ya kayak mengakar banget gitu kebiasaan mereka pakai bahasa walian, terutama ketika ketemu dengan orang-orang yang satu Oh, satu generasi. Ya, satu komunitas. komunitas gitu tuh, jadi asik banget. Di kampung Gandean itu saya kenal dengan 2 orang bapak, kemudian di Arjosari itu juga ada. Kalau Arjosari cirinya gimana? Kalau Arjosari itu ditambah ars, jadi kayak Oh iya. botol itu jadi lotop kan, tapi di sana jadinya lotarsop. Oh, lotar. Oh, gitu. Ditambah ARS. Malah lebih susah ya. Iya, ini saya lihat lagi ya contoh. Sudah dibalik, masih ditambah ARS. Nakam misalnya jadi apa? Nakam. Kalau kena Arjosari jadi apa? Apa ya mas? Tambah ARS. Nakarsam. Ya susah juga ya. Iya. Yang nakal sebenarnya kalau aku masih inget ya teman-teman dari Celaket. Nah, Celaket itu. Celaket mamanya ketemu dia bawa cewek nih. Tanya siapa itu? Cuman ngomong Soviet. Bodeng gitu. Bodeng itu bojo. Berarti dia nggak akan ngomong aneh-aneh. Soviet itu sopo ya? Sopo. Terus rame itu rampal. Rame rampal ya. Terus ini ada juga contohnya madras. Madras itu dari kata mate. Iya. Jadi ALS ya. wangel pokoknya kalau sama. Tapi itu coding keren loh. Ya. Jadi sebenarnya yang mengembangkan, jadi sebenarnya sudah ada pengembangan lagi, mempersulit lagi. Yang tadinya cuma dibalik beberapa kosakata, beberapa kata, terus kemudian ditambah kode lagi, seperti Arjosari, ARS, terus umpamanya kalau Celaket malah cuman cari kata yang mirip. Iya. Dan itu mereka lebih susah lagi karena kadang mereka ngambil dari bahasa Jawa yang belum dibalik, kadang ngambil dari bahasa Jawa yang sudah dibalik. Gitu. Sesuai selera ya, Sesuai yang mana selera. yang enak didengar ya. Kayak misalnya tidak, itu mereka bikin katanya adalah kadal dari kata kadit. Gitu. Kadal dari tidak kadal. Jadi ngambilnya dari yang udah dibalik kan, jadi kita nggak tahu kapan mereka ngambil dari yang tidak dibalik kayak Soviet, Sopo itu tadi. Iya. Terus ada lagi kadit Kalau yang bojo, menjadi kadal. bodeng, rampal, ojo rampal aja kon, ngono ya kan orang ini ngomong apa ini Iya, ya. jadi itu khas banget, kita jadi kayak kalau bukan bagian dari komunitas Celaket ya nggak tahu gitu Nggak kan. tahu. Tapi asik mereka punya kode sendiri. Iya. Kalau daerah sini ada kodenya nggak? Kalau daerah sini nggak, kayaknya masih ikut Yang general ya? kota general. Kota itu general, tapi ada kalau kota lama itu ngomong bohong itu pesi. Pesi. Ditambah lagi jadi mereka punya kata sendiri yang khas.
Pesi, terus mari ngono kalau Kota Lama, karena kecilku di Kota Lama yang nggak, yang khas di daerah lain nggak ada itu Pesi. Jadi kalau ngomong dia bohong itu Pesi, ada yang dibalik lagi, udah nama aneh, dibalik lagi Isep pare Isep. Jadi dia lagi ngebohong gitu. Oh, Isep Jadi Pesi ya. Iya, jadi zamanku ada yang seperti itu. Menarik. Jadi cuman ada yang ini apa? Kadang dibalik malah jadi rusak. Contoh mamanya kalau teman-teman dari teman-teman yang di atasku tuh, generasi di atasku, kalau ngomong apa namanya, kalau anak sekarang ngomong asaip aisam kan, biasa aisam kan gitu maksudnya. Ya. Padahal kalau kita naik 5 tahun 10 tahun di atas generasiku, asaip itu adalah perempuan nakal. Iya. Saya juga sudah mendengar cerita ini. Jadi kayak artinya bergeser memang. Bergeser. Ya. Jadi yang dulunya konotasinya sangat negatif itu kemudian bisa jadi biasa. Asaip sam. Tapi yang tua-tua yang dengar langsung kaget. Iya. Ada lagi Nendes Combat. Oh iya. Ya itu bahasa. Waduh. Kalau zaman dulu ngomong gitu ditembeleng. Iya. Soalnya artinya benar-benar ini. Iya, artinya benar-benar arah seksual harassment gitu. Iya. Tapi sekarang malah jadi kayak merek gitu ya. Iya, dibuat nyantai. Apa istilahnya kan lagi nyender asik-asik gitu. Padahal tuh kalau dulu sexual harassment dan harus ada bahasa etit gitu kan. Kalau sekarang jadi biasa aja. Itu saya kalau cerita sama anak-anak muda, hati-hati loh kalau ngomong Nendes Combat. Iya, kalau ada orang tua-tua dia tersinggung. Tetua tuh nanti bisa ini, mosok sih mbak gitu. Jadi nggak percaya. Iya. Jadi mungkin ke depan kalian harus memiliki selain memiliki buku beliau, biar tahu sejarahnya yang detail dan tercatat, dan juga sudah di ayah barus karena nggak pakai kata itu. Ayah barus ya, jadi biar istilahnya kita tahu gitu asal mulanya walian tuh dari mana. Terus sekarang juga sudah ada kamus. Iya, kamus. Ada kamusnya. Tapi sebenarnya kamus yang terbit itu agak lama sih dan harus diupdate lagi ya. Harus diupdate. Kosakatanya banyak yang miss dan belum dicek dengan penutur aslinya. Oke. Jadi rencana nanti mungkin kalau harus disempurnain lagi ya. Tapi minimal sudah ada niat untuk membuat. Iya. Kan kamus pun kan akan terus berubah ya, berkembang terus. Terus awal idenya nih, aku belum nanya lagi, tarik lagi. Awal idenya kenapa kepikiran untuk bahasa walian? Kepikiran ide tentang walian itu sebenarnya karena saya tertarik dengan penelitian bahasa Jawa. Tapi semua aspek dari bahasa Jawa itu sudah banyak yang menulis. Nah, saya cari-cari, kemudian memang karena saya asli Malang, terus suami juga asli Malang, suami saya ide gitu kayak daripada kamu bingung-bingung disertasi gitu golek kecanggihan tak bangun kok repot ke sana ke sini ya, ngambil data di tempat lain atau di kota lain. Dulu sempat disarankan juga untuk meneliti bahasa Papua, tapi kan jauh banget ya. Terus suami bilang ya udahlah, ini ada bahasa yang kayaknya Papua ratusan bahasa malah puyeng. Ya. Itu sebenarnya asik juga sih. Asik, cuman harus ada yang harus ada yang mengabadikan. Tapi ayo kita lihat lagi lah di Malang ini kayaknya. Ya, deket-deket kita aja, bener. Belum banyak yang serius gitu dari sisi linguistik ya. Kalau dari sisi semiotiknya atau ada juga yang meneliti dari segi komodifikasi, bagaimana bahasa itu bisa jadi alat untuk menjual dagangannya gitu. Itu ada dari advertisement juga banyak. Tapi kalau dari sisi linguistik yang serius itu belum ada. Jadi dengan sedikit inspirasi dari suami saya yang juga ahli walian, itu akhirnya saya ya udahlah, ayo serius. Jadi anaknya pinter walian ini. Iya, diajari. Karena bahasa itu begitu penuturnya nggak ada, dia musnah. Iya, betul. Ya, harus ada penuturnya. Dan juga ini sebenarnya keren ya. Ini kekayaan buat kota ini karena apa? Kita nyari merek nggak usah bingung-bingung. Tinggal mereknya dibalik sesuai ini, kita punya banyak ide merek. Ya. Ini salah satu ini pengusaha sepatu. Utapes of Harry.
Pak Hari itu pinter bahasa Walian juga, dulu saya wawancara. Jadi asik ya, Utapes of Harry. Apa Utapes Iya, ya? Utapes. Dan itu mereknya sudah nasional, banyak yang pesen di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini kekayaan ya? Iya. Nggak, karena kalau kita tidak merawat ini, orang yang memakai, orang yang memanfaatkan, dan yang ngambil keuntungan orang lain. Iya, jadi kita manfaatkanlah yang lokal-lokal yang ada di sekeliling kita, itu bisa jadi branding yang bagus Iya, juga. proud lokal produk, termasuk ya ini kan lokal produk ya, Iya. bahasa ini ya. Sangat Dan menjual. sangat menjual dan tinggal mengeksplor untuk dijadikan hal apapun. Mungkin nanti ada aplikasi tebak-tebakan bahasa lama, bisa jadi aplikasi game, bisa jadi apapun sebenarnya. Iya, Dan Kita juga harus bisa pakai buat sampaikan. untuk coding. Halo. Ya di jalan pasti ada yang nyapa, kadang ada. Kenal Masih semua. kita yang kapan masih? Karo wong podcast iki, Bos. Kenal hebat kah? Ya kenal hebat. Ada lucu-lucu juga ya, apa tamban bal jadi apa tambal ban jadi tamban bal. Oh, tambahan Ya, ya, itu. itu salah satu bentuk apa ya? Walian juga nggak full Iya, dibalik. nggak full dibalik. Dibalik Jadi satu kreatif. hurufnya aja. Itu keren itu. Iya, lucu juga. Terus apa namanya? Yang selama ya kan begitu promotor kecolongan, oh ternyata orang Malang punya omongan sendiri, punya bahasa komunitas sendiri. Kan baru tahu begitu ada yang disertasi bahasa itu. Kesulitannya kan memang benar-benar bukti di sana kan nggak ada, karena memang apakah ada mungkin orang sana pernah ada buku yang orang Malang itu punya bahasa yang kami nggak ngerti gitu, apa ada potongan buku seperti itu? Nggak ada sih. Nggak ada kalau penguat sama sekali data dari yang di sana nggak ada. data dari sana nggak? Oh benar-benar ini baru ya? Dari sini iya. Wah keren. Jadi datanya itu saya ambil dari sekitar 150-an orang yang diwawancara mulai tahun 2015 sampai tahun 2017, dan itu ada recordingnya sampai berjam-jam, puluhan jam Keren ya. totalnya. Jadi itu kekayaan itu. Kekayaan banget. Jadi kalau misalnya ditanya buktinya apa, kalau orang Malang punya bahasa Walian sudah ada dalam bentuk Audio, video. Audio-video. Ya. Keren. Luar biasa ini. Jadi kita jangan sampai intangible asset ini, kalau perlu yang para pemangku kebijakan ya. Para pemangku kebijakan, beliau cuma mantu aja soalnya. Semoga Ya, didukung. jadi yang diharapkan beliau, para pemangku kebijakan ya mulai wali kota, mungkin dinasnya, atau siapapun mungkin yang merasa terpanggil untuk mensupport, ini sebuah keniscayaan, kita nggak usah cari-cari lagi apa intangible asset kita. Jadi orang-orang luar sana itu bahkan how to smile, how to you give respect, itu intangible asset. Iya. Dan Malang itu cetho, waduh cetho ya. Udah memang apa ya, emang udah nggak bisa di ini lagi, nggak bisa diabaikan lagi bahwa ini sebuah intangible asset dan kekayaan kita yang memang harus segera diklaim. Karena ketika ini nggak diklaim orang. Iya, diklaim orang, atau mungkin nanti lama-lama jadi tergerus ya, karena Ya. orang-orang kan mungkin Menganggap nggak penting. menganggap nggak penting, Nggak terus penting. lupa, atau mereka lebih fokus ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu sekarang. Yes. Jadi ya nggak apa-apa sih, kita Nggak apa-apa pinter bahasa Inggris. pinter bahasa Inggris, that's Tapi good, that's gitu. good, but you never forget Yes. who you are Ya, and where you true. come from. So ya Walian itu harus tetap didukung. Kita misalnya kalau mau bikin acara festival-festival atau kegiatan-kegiatan itu kan susah kalau nggak ada dukungan. Dan dengan diakuinya Walian sebagai WBTB atau warisan budaya tak benda, Warisan itu bunga waris BBTB, Budaya warisan tak benda. budaya tak benda. nanti Tuh. akan banyak apa ya, sponsor gitu, Iya, benar, kemudian dana-dana yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan komunitas-komunitas ini supaya makin peduli dengan Walian. Iya, benar. Bikin acara Dan Walian ini gitu. kalau cuman sekedar diomongkan dan penuturnya makin habis, ya makin habis. Iya, sedih kan. Ya, jangan sampai beliau ini sampai disertasinya berapa tahun ya? 15 sampai Iya. 2018. 3-4 tahun. Itu saya selalu ditanya ya, kalau misalnya cerita tentang Walian, mereka tuh tertarik dengan
longevity-nya, kenapa dia bisa panjang gitu umurnya, itu karena ternyata selama dekade-dekade ke belakang itu orang-orang selalu aktif sendiri untuk mengembangkan walian. Dan mereka selalu bertanya, kedepannya seperti apa? Ya saya bilang optimis deh, ini kedepannya akan semakin semarak dan diturunkan gitu ke anak cucunya. Iya. Tapi ya ternyata agak khawatir saya lama-lama. Agak khawatir, anakku aja nggak ngerti. Lah iya. Kan bahaya gitu. Gitu. Dan jadi ya. Ini aset, ini kekayaan yang ya mungkin nggak berupa uang yang bisa dilempar ke mukamu gitu loh. Jangan dibiarkan sendiri berkembang. Iya. Oke, dulu mungkin berhasil berkembang sendiri, tapi sekarang harus dikawal lah ya. Harus dikawal, harus diklaim bahwa ini kekayaanmu. Karena tak benda tadi itu. Betul. Ini bukan uang logam yang bisa dilempar ke mukamu gitu loh. Ya. Uang logam sekarung dilempar ke mukamu. Ya kalau boleh sekarang. Kalau apa ya, kayak tulisan-tulisan tentang walian di ruang publik itu mungkin bisa ditambah lagi ya. Sekarang saya lihat udah banyak ya. Malah gini, kalau aku punya ide gini, Miss. Jadi, umpamanya kalau dulu umpamanya Jalan Kolonel Sugiono, kan daerah lamanya tiponominya kan ya, itu kan Mergosono. Ya, langsung aja tulisannya Ono Sogrem. Ya, ditulis aja ditulis aja biar biar orang kan bertanya apa ini, ya sehingga orang akan nyari tahu apa itu Ono Sogrem. Karena memang tempat-tempat itu kebanyakan dibalik, tempat-tempat yang memang sudah punya sejarah panjang lama. Ya. Amalatok, Wonosogrem, ya atau daerah ya Raja Joas, Bulek ya. Lama lo kita nggak pakai bahasa. Anak apa nih Dulek? Kita nggak usah gengsi lah. Memang kita lahir di daerah yang memang bahasanya itu. Iya betul. Ya kita harus bangga. Kita harus mulai bangga lah. Kalau sekarang sih saya lihat perhatiannya di kayak apa itu namanya monumen ya. Monumen di alun-alun situ juga ada. Kemudian kemarin di Saujajar muncul. Terus yang di Jalan Bandung itu juga muncul apa Kipalop atau apa? Ya Kipalop. Apa Ojiker ya? Ojiker. Tapi kalau Mas Taufik tadi bilang di plang jalan itu jadi lebih resmi kan kesannya. Jadi kalau buat aku ya Kolonel Sugiono. Kalau di Jogja kan langsung pakai bahasa aksara Jawa. Lo mau ngerti mau enggak ditulis di situ. Ya kenapa enggak gitu loh, kita langsung tulis aja tiponominya apa dulu namanya ya dengan bahasa walian. Ono Sogrem. Orang boleh sampai pusing kepalanya apa tapi ya ya biar orang tertarik gitu untuk tahu. Banyak loh itu kalau kita mau runtut lagi ya ada apa? Ira Sojrem, Merjosari, terus banyak sih kalau mau dibalik-balik. Nah, Himarek ya. Terus apa lagi? Oyonit. Ya, Oyonit. Oke Mas, jadi kalau kita mau serius ya, misalnya proyeknya itu apalagi penuturnya cantik gini wajahnya. Wah, kayak adem gitu loh. Saya angkot ini jadi kayak dingin. Nah kan? Kadang maksa deh ngajak ngomong, nggak apa-apa. Nggak usah diput. Ya emang aneh sih ada angkot muter-muter, muter-muter di dalamnya ada orang ngobrol dua gitu. Tapi mereka nonton ya? Nonton pastinya, otomatis tanya. Oh iya. Kan gitu. Terus harapannya nih ke depan, Anda sebagai pendidik satu, Anda sebagai orang Malang, terus Anda sebagai ibu dari anak atau mother of generation, apa? Harapannya sih walian ini bisa dapat perhatian ya, misalnya tadi jadi bagian dari WBTB-nya Malang, karena belum ada WBTB di Malang. Kalau yang WBTB pertamanya walian, wah saya senang sekali. Duduk mendol dah. Mendol, wes ya? Aku garo. Gak. Janda. Oke. Nggak taunya nanti mendol. Cara buat mendol nggak taunya. Ya walian dulu lah ya. Semoga. Ya walian dulu, nanti mendol menyusul. Boleh. Terus habis itu harapan yang kedua itu semoga walian ini bisa dihadirkan ke ruang-ruang publik yang lebih resmi sifatnya, misalnya di pendidikan atau di pertemuan-pertemuan. Ya, karena toh juga awalnya dulu ini baik dari para pejuang untuk merebut kemerdekaan dulu. Salah satu prosesnya adalah membuat bahasa-bahasa
sandi atau coding ini. Jadi walian kalau bisa masuk ke literasi di kelas-kelas gitu atau di sekolah-sekolah, nah itu nanti bisa gampang untuk diserap oleh anak-anak yang masih kecil gitu, sehingga ketika mereka besar, mereka juga menganggap itu bagian dari sejarah dirinya sejarah diri mereka gitu, ketika mereka growing up ya, ketika mereka tumbuh gitu. Terus you as a mother of generation, ya saya pasti berharap bahwa generasi muda atau generasi anak saya ya, itu mereka tahu kata-kata dalam walian itu seperti generasi-generasi di atas kita. Jadi itu bagian lestari, dari ya? bahasa Jawa mereka. Bahasa Jawa style Malang gitu Style ya. Malang jangan sampai hilang. Betul. Jawa style Malangnya jangan ikut-ikutan style Jawa Tengahan misalnya, tapi walian ini harus masuk di dalamnya. Meskipun bahasa mungkin halusnya sama, bahasa dasarnya sama, kita punya ciri khas daerah kita gitu. Oyi. Oyi. Malang boys. Siap. Malang siop. Siap. Jadi itu jadi merek, jadi branding, jadi ide branding, ide nama produk, ide nama apapun yang itu pasti akan jadi kekayaan. Tinggal gimana sekarang government yang punya kuasa mensupport beliau, mensupport teman-teman yang peduli terhadap bahasa walian ini, dan bahasa walian ini lestari, tidak hanya sukses jadi intangible asset, tapi memang benar-benar bisa hidup, menghidupi, dan bagian dari hidup kita. Saya sangat menghargai sih teman-teman di Malang yang sudah setia gitu ya, dan tetap semangat untuk menghidupkan walian. Misalnya di YouTube channel ya, kalau kita googling walian itu banyak anak-anak muda yang bikin konten dengan walian di dalamnya. Kemudian para musisi, Mama misalnya itu selalu bikin lagu-lagu yang uklam nang kayu tangan orang lain uklam opot, tapi nggak apa-apa, itu dikasih tahu. Terus ada juga yang bikin bisnis gitu ya, kayak Mas Taufik tadi bilang itu kafe-kafenya dikasih nama walian, restorannya pakai nama walian, terus bikin kaos walian, Hisam misalnya, itu cukup bisa untuk meramaikan ya, menghidupkan walian di ruang publik. Bayangin kita nggak kekurangan ide. Banyak branding ide. Kalau orang mungkin pakai bahasa ilmiah itu kan sampai bahasa Latin. Kita punya bahasa Latin sendiri yang cuman kita yang tahu, dan itu jadi khas yang mencerminkan diri kita gitu. Produk-produk itu kalau kita susun gitu ya, daftarnya itu banyak yang memakai walian. Ingat nggak dulu ada produk Tahesta? Oh iya, yang minuman kesehatan. Oh iya, Tahesta. Itu kan itu sangat kreatif ya. Mungkin nggak sadar orang, tapi kalau kita mulai bikin listnya itu banyak sekali. Iya. Ya kalau kita mau buat tuh kita nggak, ya maksudku tadi itu kita punya banyak kosakata yang berkembang, yang sudah ada dan nggak kekurangan nama yang keren gitu. Banyak sih, kita nggak mau nyebut merek, takut takut dikira endorse. Nggak apa-apa sih kok, nulungi kancane dewe. Nawak ewet. Terus pengen tahu nih, yang terpenting dari ini semua, dari bukunya keren loh, bukunya girly banget. Ini sebetulnya peta kota Malang. Iya, peta kota Malang, tapi warnanya kan emang girly banget. Hanya ibu-ibu Barbie yang suka warna ini gitu. Basa Walikan Malangan, Structure and Development of a Javanese Reserve Language. Ini English ya, nggak pakai bahasa Belanda ya? Enggak, karena saya nggak bisa bahasa Belanda. Promotornya berbahasa Inggris akhirnya ya? Iya, mereka ahli juga dalam bahasa Inggris. Nelabek kebalen. Ya. Alun-alun. Nahelop. Jadi ini bukunya, ini buku yang penting banget, keren banget, dan ini semestinya buku ini ada di perpustakaan sekolah di Kota Malang. Semoga nanti saya bisa membuat versi Indonesia, versi simpelnya, ya. Simpel juga, karena ini terlalu akademis. Terlalu akademis dan bahasa Inggris. Iya. Nanti mungkin ya tahun depan doakan bahasa Indonesia. Semoga ada bahasa Indonesianya. Sampai ini detail ya. Iya, detail. Jadi kalau Marani, Joko,
to guard. Karena dikaji dari Jaga, ya. sisi ilmu bahasanya kan. Jadi kenapa konsonannya itu bisa berubah bentuk ketika berpindah tempat kayak gitu. Jadi detail linguistiknya cukup bikin pusing sebetulnya. Gak apa-apa, tapi sebenarnya percaya nggak percaya ini sebuah kekayaan. Meskipun orangnya nganggap ya kan aku buat S3, iya. Tapi gara-gara you ambil S3 dan kemudian yang diambil aja bahasa Malangan. Bahasa Malangan ini kemudian sudah bisa secara istilah de facto dan de jure bahwa adalah sebuah kekayaan tak benda, intangible asset, dan itu kekayaan yang luar biasa melebihi dari lampu-lampu ya. Aku gak Dari lampu-lampu, ya kan bener dong, lampu-lampu ya. Renep. Kenapa Renep kita kok. ngomong lampu kok ada yang ketawa ya? Dari lampu-lampu, dari pagar-pagar itu, dari bangunan-bangunan itu lebih mahal. Jadi bisa dikatakan yang termahal dari itu semua yang akan mencerminkan siapa diri kita ya ini. Sebelum saya tutup mungkin ada inspirasi sedikit. Ya mungkin saya berterima kasih. Loh, aku yang makasih. Iya, aku yang makasih. Sampeyanku. Istilah singgara aku pede tadi arek Malang ternyata sudah dijadikan sebuah buku yang membawa Anda meraih gelar doktor. Tak doain gara-gara bahasa Malangan ini saya menjadi profesor. Amin. Profesor amin. tercantik di Republik ini ya. Waduh. Asik. Karena diingatkan gitu ya dengan acara ini dan Jangan kita lupa sempat dong. ngobrol. Keren dong itu. Waduh, ini kayaknya harus dikawal lagi nih tahun 2024. Iya harus dikawal, Pak. Harus bisa Karena juga kota ini akan mengikuti perhelatan UNESCO sebagai kota kreatif dunia 2000 di tahun 2025. Wah. Dan ini adalah Kurang bentuk kreatif apa coba ya, loh, Wali? bentuk dan Kreatif ini tuh. kurang kreatif apa gitu loh. Iya. Dan ini bentuk dari kreativitas yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Yes. Jadi saya Dan kalau bangunan ini sudah cagar Senang. budaya ini. ya saya senang kalau misalnya kita semua You not walk sama-sama, alone, right? ya. Yes. Kalau alone itu nggak bisa Alone itu nggak enak. mencapai apa-apa. Jadi ini bisa di akhir episode kali ini bisa dijadikan bukti bahwa ini ada sebuah Bosowalian ini adalah sebuah kekayaan intangible asset, kekayaan tak benda. Dan terima kasih kepada Miss Renzi yang sudah mencatatkannya di disertasinya. Kemudian buku ini menjadi abadi dan tinggal sekarang menjadikannya ini sebagai kekayaan kreatif untuk mencapai Malang Kota Kreatif Dunia UNESCO tahun 2025. Terima kasih. Amin. Semoga tayangan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutam nuus. Rutam nus.